Nah, keramat. Nampak kalau bikin lulus, ternyata tak lulus. Tarik jangkar di tiang wangkang, menari darah lemah gemulai, karena Pak Amsakar sudah datang. Mari acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Amsakar Ahmad, yang alhamdulillah pada siang hari ini beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita di kampung tua Tiang Wangkang. Dengan kesibukan beliau sempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Biarpun cuaca tidak mendukung, namun beliau tetap bersemangat untuk menemui masyarakat Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita coba selalu mengganggu beliau sampai tengah malam. Jadi kemarin Bapak Ibu, beliau di Singapura, kebetulan ada kegiatan di Singapura. Saya coba telepon beliau, WA beliau jam 2 malam. Ya kan, dengan terjadi seorang pemimpin memang seperti orang tua Bapak Ibu, selalu direpotkan dengan anak-anaknya. Inilah yang betul-betul seorang orang tua Bapak Ibu. Jadi beliau tidak ada patah semangat dan tidak ada rasa kesal untuk melayani masyarakat Kota Batam, terutama untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT kami di sini, dan terima kasih Pak RT yang sudah sangat menerima kami. Yang sama-sama kita hormati Ibu dari panitia KKN, Ibu Fani, terima kasih Bu atas kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati Pak Lurah yang hadir pada malam hari ini, pada sore hari ini, siang kayaknya Pak. Maaf Pak Lurah, surat kemarin sudah diinfokan tembusan ke Bapak, mungkin terlambat datangnya. Yang sama-sama kita hormati ketua kelompok kami yang sangat luar biasa, Bang Hotman, terima kasih. Ketua kelompok ini nahkodanya kapal. Yang sama-sama kita banggakan, sama-sama kita hormati, kita apresiasi, terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat Kampung Tua Tiang Wangkang yang selalu berlapang dada dan ramah tamah menerima kami di Tiang Wangkang ini dalam program KKN ini. Dan mungkin kita apresiasi kepada masyarakat Tiang Wangkang, mudah-mudahan kedepannya pembangunan ataupun itu akan menjadi kepentingan masyarakat itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Amin. Dan yang sama-sama kita banggakan teman-teman kelompok 13 yang disebut, izin Bang, disebut dengan kelompok keramat Bang. Jadi kelompok keramat kelompok 13, maaf Bapak Ibu, saya biasa panggil Pak Amsakar dengan panggilan Abang karena beliau akrab dengan panggilan Bang Am. Jadi beliau ini betul-betul saudara yang betul-betul ada rasa kekeluargaan. Panggil Bang Am saja beliau tidak ada merasa tersinggung karena memang beliau menganggap kita ini adalah saudara-saudara beliau. Apresiasi untuk teman-teman itu. Dan beliau juga sudah lama saya kenal, dari mulai beliau 18 tahun menjabat sebagai ASN, hampir 10 tahun beliau menjadi wakil wali kota. Tentulah apresiasi sebagai seorang akademisi, beliau juga pernah mengajar di Unrika dulu ya, pernah juga mengajar di Unrika. Tentulah kita apresiasi dan kita tidak ragukan lagi kepemimpinan beliau. Dan alhamdulillah, izin Pak Wawa, pada KKN tahun ini, tahun 2022 ini udah menjadi 23 kelompok Pak. Jadi 640 ya, 640 dibagi 23 kelompok. Jadi kegiatan dan programnya tahun ini adalah bagaimana untuk meningkatkan atau berbakti, mengabdi sepenuh hati kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,
Izin Pak Keluar Kota. Jadi kelompok 13 ini ada ide-ide Pak? Ada. Jadi mungkin kita pernah KKN Pak, ada yang menyuarakan sehingga semangat kembali. Untuk teman-teman semua mungkin bisa masih diingat lah ya. Kelompok 13 mengabdi sepenuh hati. Kelompok 13 Utrika is the best. Baik Bapak, sebelum saya menyampaikan sedikit laporan dari kami kelompok 13, jika sejenak saya menyampaikan satu buah kartu. Ya. Naik heli ke daerah Nusa, melihat Polda dari udara. Kami kelompok 13 sangat berbahagia menyambut Pak Amsakar yang bersahaja. Baik, terutama saya memperkenalkan diri. Nama saya Hotman Jomdua Sarangi, tentu dari nama tak asing lagi dari daerah Jawa yang merantau ke Sumatera. Dan di sini Bapak, kami diamanatkan oleh kampus Universitas Riau Kepulauan untuk berkuliah kerja nyata di Kampung Tua Tiawangkal. Dan syukur alhamdulillah sambutan yang sangat meriah dan baik dari Pak RT, Pak Amos, langsung menyambut kami dan langsung mengarahkan kami sehingga kami mungkin sampai saat ini sudah ada beberapa program yang sudah berjalan. Tetapi sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan terima kasih terkhususnya kepada Bapak Amsakar yang telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan. Hadir juga Ibu Fani dari Universitas Kepulauan Riau, tak lupa juga dari Pak Lurah dan juga Pak Amos. Ya, Pak Amos ini mungkin sebagai mentor kami lah di sini Pak, dari eksternal. Baik, jadi di sini Pak sengaja kita buatkan spanduk ini, bahwasanya kami ingin tema ini tertanam juga setiap pesisir kota Batam. Kami untuk belajar dan bermain matematika dan bahasa Inggris. Dan klaster ekonominya kita ada penyuluhan eceng gondok Bapak. Jadi meningkatkan, bisa dibilang ekonomi kerakyatan itu bisa meningkat sehingga kami kelompok 13 hadir di sini ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kampung Tua Tiawangkal. Jadi kedepannya mungkin lebih meningkatkan. Itulah harapan kami dan juga harapan kampus KKN ini berjalan. Lalu ada juga kita pembangunan yaitu toilet umum yang juga kita renovasi dari TPS ya, sehingga sampah kita tidak bisa mungkiri itu menjadi penyakit utama di setiap daerah. Karena ketika tempat itu bersih, maka akan bersihlah jiwa kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kampung Tiawangkal yang menyambut kami. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekiranya ada kata yang saya atau tindakan saya kurang berkenan atau yang menyakiti hati Bapak Ibu, kiranya kami memaafkan. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hotman. Ternyata Pak Hotman ini campuran. Ternyata dari Jawa sampai dari Jawa, Sumatera, dan Kepri. Berarti ada 3 menyeberang pulau. Wajar kalau pengalaman beliau ini sangat tinggi. Aplaus untuk Bang Hotman. Baik, selanjutnya dari panitia. Jadi izin Bapak Ibu dari Universitas Riau Kepulauan itu membentuk suatu panitia KKN. Jadi pada siang hari ini hadir Ibu Fani sebagai mewakili panitia KKN secara keseluruhan menjadi apa yang menjadi program tujuan dari KKN tersebut. Kepada Ibu Fani kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Indra. Ya, sebelumnya saya mewakili dari ketua kegiatan KKN pada tahun ini. Kebetulan beliau berhalangan hadir Pak, mohon maaf sebelumnya karena memang ada kegiatan Mones Universitas. Jadi saya ditunjuk untuk mewakili. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Amsakar
yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih Pak. Kemudian kepada Bapak Lurah, terima kasih Pak Lurah, Bapak RT dan juga masyarakat Kampung Tua Tiawangka yang telah bersinergis dengan kelompok 13 ya, memberikan kesempatan kepada kelompok 13 untuk bisa berkarya di sini. Baik, untuk kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan Pak, bahwasanya kegiatan KKN ini memang kegiatan tahunan. Jadi merupakan salah satu mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa kami di semester ganjil ya, benar, semester 7. Untuk tahun ini berbeda dengan dua tahun kemarin ya, karena beliau masih pandemi ya Pak. Jadi 2 tahun kemarin kita masih ada KKN tematik, jadi tersentralisasi di kecamatan saja. Nah alhamdulillah dengan yang melandainya kasus COVID dan segala macam, kita kembali lagi ke kegiatan KKN yang sebelumnya. Jadi LKPM merancang untuk melaksanakan kegiatan KKN ini dengan tema pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Batam. Nah, dengan adanya kelompok 13 ini saya berharap salah satu prokernya yaitu memang sangat sesuai dengan tema kita, yaitu pemberdayaan masyarakat Kota Batam. Dengan adanya penanaman mangrove ini diharapkan ada manfaat. Tadi sudah disampaikan sama Pak Indra, ada menanam pohon untuk menanam kebaikan, mudah-mudahan ada memberikan kebaikan untuk masyarakat di sini dan manfaat juga untuk masyarakat di sekitar pesisir Kota Batam. Baik, itu saja yang saya sampaikan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan tadi apa yang menjadi tujuan dari Universitas Riau Kepulauan dalam program KKN ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama Universitas Riau Kepulauan makin maju, makin sukses dan makin sangat memberikan edukasi dan mengurangi dampak dari kekurangan ilmu kita di Kota Batam ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pepatah Bapak Ibu, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di kandang kambing kita bebek, di kandang harimau kita mengaum. Tapi kalau kita mau pijak bumi, tentulah kita harus monggo dulu. Ini bumi siapa yang kita pijak ini? Dan pada hari ini kita berpijak bumi di Tiawangka, tentulah ada yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting. Baik kepada itu, kepada Pak RT Amos kami persilahkan sebagai orang yang dahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Kepada Pak Amos kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kota Batam, akan hormati Pak Ketua Komisi, yang hormati Pak RT 04 Purwalaja beserta pelanggan, masyarakat tokoh agama. Ini juga terima kasih kepada dosen dan teman-teman AN yang sudah hadir di Tiawangka ini beserta warga kami. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang Pak. Bapak Ibu, Saudara, Pak Am, saya bercerita sedikit lah Tiawangka ini. Pak Am ini setahu saya dari 2 kali lah hari ini. Pertama 2014 Pak ya. Nah, saya kemarin cerita sama beliau. Pak Am tak kenal saya pun tak kenal sama Pak Am. Tapi tak apa-apa saya bilang gitu. Nanti mau bangun rumah saya tempat kami jalan. Dan kami juga selaku masyarakat Tiawangka mengucapkan terima kasih. Yang pertama untuk teman-teman kami ini dari Universitas yang sudah melaksanakan kegiatan dan ini cukup dirasakan oleh masyarakat kami. Kami juga mohon maaf nih kalau kegiatan yang berlanjut atau berlangsung selama ini warga kami kurang ikut ambil serta di dalamnya.
dengan kesibukan masing-masing. Oleh karena itu, dengan kesempatan hari ini, biarlah saya cerita sekilas Tiawakan ini macam mana cerita ini. Kondisi Tiawakan. Tiawakan ini hari ini Pak, kami ada lebih kurang 78 kakak. Di wilayah kerja saya ada 13 kakak di Tanjung Berikat. Total kami lebih kurang 80 sekian. Pembangunan hari ini kami sudah ada akses jalan, lampu penerangan, kemudian sanitasi, air bersih yang sudah kami rasakan. Hari ini kami percaya ini semua kerja keras Bapak-bapak, khususnya petinggi-petinggi kami di Kota Batam. Mungkin Pak Sandra salah satunya. Kami baru dapat lampu jalan Pak, beberapa titik. Tapi kami harap lampu jalan ini jangan di-steril Pak, atau di kafe Pak. Ini kita beranak-beranak ini. Kalau boleh biar dia tidak usah steril Pak, malah besok dia beranak lagi Pak. Hanya ada 8, malah besok dapat lagi 10 Pak. Jadi mayoritas kami di sini Nasrani, 10%-nya itu Muslim. Di sini kami ikut rukun. Apa saya bilang rukun? Kami di sini setiap bulan puasa Pak, kami mengadakan buka puasa bersama Pak, antar umat beragama. Jadi kami ikut rukun. Oleh karena itu saya sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada Pak Am dan teman-teman dari Merdeka yang sudah hadir di Tiawakan ini. Saya harap jangan bosan-bosannya ketika nanti ada program, nanti ada program Pak. Jadi supaya ini tetap berkesinambungan dan kami harap kita tidak berselisih. Walaupun ini sudah selesai KKN, ya kan? Kalau bapak ibu adik-adik mau ke Tiawakan, datang aja. Kami terbuka lebar untuk siapapun datang. Saya berharap ketika teman-teman datang ke tempat kami mengadakan kegiatan, paling tidak orang-orang kami termotivasi untuk maju. Pendidikan hari ini kami sudah yang sarjana Pak. Karena sekarang ada yang SMA, SMK, harapan kami ke depan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, generasi kami ini terus termotivasi. Dan seperti Kurator bilang tadi, kami ini seperti anak, sama Pak, saya ini anak Pak. Bapak-bapak ini salah satu Pak Am atau Pak Wali, itu orang tua kami, Pak Lurah, Pak Camat, itu orang tua kami. Kalau anak berarti ada dua hal ya Pak. Kalau dia tidak merengek-rengek Pak, dia minta Pak. Itu dua hal sebagai anak, posisinya. Nah, kampung tua kami 7,15 hari ini Pak. Pengajuan kami 9,3. Tiawakan ini pulau, kemudian kami bikin jalan, maka ada akses jalan, maka nyatulah dengan Batam. Nah, harapan kami dari 7,15 ini boleh dapatlah 9 lagi Pak, 9,3 Pak, lebih kurang. Tolong diperjuangkan. Saya juga sudah berkoordinasi dengan FOWB supaya Tiawakan ini dibuatkan dari 9,3. Kenapa? Saya punya sebuah alasan. Alasan kami ini pesisir historis sukunya di Pulau Suku Prabu. Kami tidak mungkin tinggal di Batam atau di kota. Nah, kenapa saya bilang tadi itu harus dapat 9, sekian? Karena generasi kami ini saya bertanya negara. Nah, sekarang di atas itu dari rumah. Nah, kronologisnya itu terjadi karena orang tua saya dulu ada 6 saudara, maka ada 3 saudara dia bikin kebun disuruh di atas. Motivasinya supaya ketika dia tidak bikin kebun, maka bikin rumah. Di setiap anak yang baru nikah, maka mereka wajib tinggal di atas. Nah, maka tuh kalau ini dipotong Pak, wah repot kali Pak nanti Pak, ya kan? Nah, ini juga sudah dipikirkan sama-sama itu. Kita tadi namanya anak, kalau nggak merengek, kami minta. Kalau itu saja dari kami. Selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amos, Pak RT. Begitulah sudah sampaikan tadi beberapa histori dan latar belakang bagaimana Tiawakan ini dan bagaimana pembangunan di Tiawakan.
berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat yang wakang terwujud hendaknya ke depannya. Amin. Dan cerita tadi baik-baik, cerita orang tua tadi. Jadi orang tua kita ini ada dua baik-baik, ada bapak dan ada ibu. Ketika anak nggak meminta sama orang tua, ada bedanya juga. Minta sama bapak beda, minta sama mama beda. Tapi saya lebih senang saya minta sama bapak. Kalau bapak itu langsung dikasih. Tapi kalau sama mama, minta sama bapak dulu. Posisinya sekarang, Pak Amsakar ini apakah jadi bapak, apakah jadi ibu? Sepertinya baru menjadi ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kepala keluarga adalah bapak. Mudah-mudahan tahun depan, karena ini memang, karena beliau, karena sekarang ini Pak Amsakar menjadi ibu, maaf menjadi ibu. Jadi minggu ditanya ke bapak dulu, Pak, anak minta uang, kasih apa tidak? Kalau bapak bilang kasih, kasih. Kalau bapak bilang kasih, tak kasih. Mudah-mudahan karena sudah 2 periode, bapak beliau, Pak Dudi, dan beliau juga 2 periode, maka mudah-mudahan ke depan kita acara KKN selanjutnya dan lainnya, kita ada baliho dia tidak ada ini dia. Ada ini aja lah, bos kita katakan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama karena kita tidak diragukan lagi beliau. Jadi kadis beberapa bapak pindah jadi kepala dinas. Artinya secara demokrasi, secara administrasi beliau tidak diragukan lagi. Beliau pernah jadi kepala dinas koperasi dan UKM, pernah jadi Disperindak. Pedagang beliau bagus, pandai. Habis itu beliau juga pandai bagaimana mengembangkan usaha. Dia pandai juga, beliau pandai juga berolahraga, apalagi mengopi paling jago beliau. Boleh lagi paling suka turun ke kedai-kedai kopi berbaur dengan masyarakat Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Pak Wawa ke depan W-nya hilang 1. Amin. Baik, hari ini mari kita sambut dan kita tunggu-tunggu dari tadi pagi dengan hujan dan berharap dan berdoa. Saya juga beliau tadi merepotkan beliau dalam acara tadi telepon dan akhirnya begitu kita bulan pun tiba. Pada siang hari ini mari kita sambut. Kami pandai MC karena Pak Amos ya tugasannya itu antara ini minta. Rupanya tugas bapak ini terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan Lurah Tembesi, Adinda Arfi Erano. Beliau ini Pak Amos Norman lama jadi ajudan saya. Jadi sudah semacam anak saya merasa Arfi ini, dan alhamdulillah di berbagai kesempatan turun ke lapangan, tapi ini yang direkam yang satu. Ketika lurah dan camat lain tak mau hadir, dia tetap hadir. Kalau sekarang nggak boleh direkam. Kemudian yang saya banggakan dosen kita Ibu Pili Agustina. Terima kasih Bu Pili sudah mendidik anak-anak kita ini. Juga yang saya banggakan Ketua Kelompok Adinda Hotman Patis Hutapian. Hotman Joshua Saragi. Kemudian tokoh masyarakat kita Pak RT, Pak Amos. Makasih Pak Amos ya, dengan beliau ini saya memang tak kenal, dia juga tak kenal saya. Cuman saya pernah makan di rumahnya. Terima kasih Pak Amos sudah bercerita tentang bagaimana perkembangan Tiawan kami ini. Juga hadir Pak Manap, Pak RT ini jadi Pulau Lanjut. Juga ada Pak Santu, mana Pak Santu? Dulu Bapak Pekan saya terusan anak psikolog. Mantan anak didik saya. Serta Adinda Indra Jinan dan adik-adik semua yang kelompok KKN 13. Tentu saja yang saya banggakan seluruh masyarakat Tiawankan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama dan pertama sekali mari kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam agenda yang sangat penting, ya agenda yang penting bagi
mahasiswa juga penting bagi masyarakat, yakni kuliah kerja nyata. Saya sebenarnya Dinda Indra, Dinda Hormat, tentu tahu pendiri Visipol Unrika itu namanya Ansakar Ahmad. Dan usia Visipol Unrika itu sama dengan Fakultas Hukum. Dan dekan Fakultas Visipol itu selama 2,5 tahun dekan pertama namanya Ansakar Ahmad. Oleh sebab itu ada perjalanan historis, perjalanan sejarah yang membuat saya sedemikian lengket dengan Unrika. Saat itu Pak Adi, lalu Pak Rektor kita Pak Amrullah Nasution, itu setiap kali ada acara di Unrika selalu mengajak saya untuk hadir bersama-sama. Yang terbaru ketika Rektor kita saat ini Profesor Sri Langgeng ya dikukuhkan sebagai guru besar, saya juga hadir pada saat itu. Jadi kalau Unrika ini tak juga memilih Ansakar, dan apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah kegiatan yang sifatnya peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Itu adalah kewajiban semua pihak untuk memberikan support, memberikan dukungan. Jadi kita akan menjadi bermakna ketika kapasitas intelektual kita, ketika kemampuan sumber daya manusia kita itu memang teruji dan dirasakan. Tapi kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak tercatat dalam sejarah. Sejarah hanya mau mencatat kerja-kerja yang luar biasa. Bikin kotor buku sejarah dicatat tidak jelas. Nah, karena itu ketika ada kegiatan seminar, kegiatan KKN, kegiatan stadium general kuliah umum, saya selalu menyempatkan diri untuk hadir. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kampus namanya Kampus Karya Anak Bangsa. Nah, Kampus Karya Anak Bangsa di Bengkong ini ada sekitar 300-an mahasiswanya. Mahasiswanya sebenarnya orang yang sudah bertitel, orang yang sudah mendapat gelar dan sudah mengabdi di berbagai titik. Tapi Karya Anak Bangsa ini hanya mendidik bagaimana orang-orang yang ada itu memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk public speaking, untuk memiliki kecakapan berbicara di hadapan publik. Nah, saat itu saya diundang, saya berikan kuliah umum dan alhamdulillah tanpa terasa rupanya habis 2 jam waktu saya. Ini Pak Amos. Nah, kita tahu Jepang menjadi negara hebat manakala dibombardir saat itu oleh Sekutu 1945. Maka Kaisar Hirohito mengatakan setelah bom Hiroshima dan Nagasaki selesai, apa yang keluar dari mulutnya? Berapa banyak profesor saya yang masih hidup? Berapa banyak dosen-dosen guru-guru saya yang masih hidup? Ya tak penting Pak, bahwa negaranya itu babak belur hancur tak penting. Tapi berapa masih sisa profesornya? Berapa sisa dosennya? Berapa sisa guru? Karena setelah itu ternyata Jepang membangun fondasi untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dan hari ini kita mengetahui bagaimana dasar perkembangan Jepang. Nah, jadi jangan dianggap remeh cerita-cerita soal pengembangan kapasitas. Pembangunan pun, Pak Amos, pembangunan itu hakikatnya 3. Satu, bagaimana mengadakan, membangun. Yang kedua, bagaimana meningkatkan. Yang ketiga, bagaimana memberdayakan. Dan itulah sebenarnya substansi dari tugas pemerintahan. Kalau kemarin belum ada WC, sekarang dibangun WC, betul. Kalau kemarin WC-nya agak berserak-berak, tak ada suara, entah di mana-mana tempat buang air, entah di mana tempat melukis,
banyak toilet kita jadi tempat melukis. Maka sekarang itu sudah tak ada di benak, itu namanya berbeda. Nah itulah hakikat dari kehadiran pemerintah. Oleh sebab itu ketika Adinda Indra Dindang ini berkali-kali menghubungi, kau tenang aja, insya Allah Abang hadir. Di Singapura pun saya dihubungi. Gak jelas memang tidak. Tenang aja Indra, insya Allah Abang akan hadir. Dan semalam masih kontak, Abang hadir atau enggak Abang? Hadir, tapi yang pasti mungkin saya datang agak terlambat. Mengapa terlambat? Karena pagi sekali tadi jam 8 itu gerak jalan santai kami kok alumni pernah mahasiswa Islam. Setelah itu selamatan keluarga saya kemarin, anak Pak Amos ya ada kemalangan dan sekarang sudah sehat ya, saya doa selamat dan setelah itu baru bergerak ke sana. Nah jadi saya mohon maaf karena agak terlambat hadir bersama-sama kita. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa perguruan tinggi, tadi saya berbicara tentang pemerintahan. Perguruan tinggi itu juga memiliki 3 kerja besar yang disebut dengan 3 dharmanya, 3 pengabdian. Tri Dharma perguruan tinggi. Apa dharma pertamanya? Pendidikan dan pengajaran. Jadi tugas ibu-ibu dosen ini mendidik dan mengajar. Apa dharma keduanya? Bakti kedua perguruan tinggi itu penelitian dan pengembangan. Bagaimana mengembangkan sebuah komunitas, bagaimana melihat, mengkaji sebuah persoalan, lalu hasil penelitiannya itu nanti akan digunakan oleh pengambil kebijakan. Dan yang ketiga, apa lagi bakti yang ketiga ini? Pengabdian. Bakti yang ketiga itu namanya pengabdian kepada masyarakat. Kuliah kerja nyata ini menjadi bagian dari pengabdian terhadap masyarakat. Jadi gini-gini kalau nak bercerita tentang perguruan tinggi, ayo kita siang dari mulai A sampai Z, oke. Bisa kita kupasin. Nah, oleh sebab itu Pak Amos, saya berharap ya masyarakat Yawangkam, Bapak Ibu ya, bantu anak-anak kita ini, berikan dukungan sehingga pelaksanaan KKN-nya berjalan baik. Pada sisi yang lain anak-anak semua ya, Horman, ya Indra dan adik-adik semua, ya kehadiran Anda di sini harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya bagaimana cara agar dirasakan manfaatnya? Saya dulu KKN di Basrah namanya Kutoraja. Nah bedanya saya KKN 2 bulan, zaman jahiliyah dulu. KKN ini selama 2 bulan, apa yang saya buat? Saya mengajar matematika, saya mengajar bahasa Inggris, saya malamnya khotbah di masjid. Kalau Hormat pandai khotbah di gereja, khotbah. Nah, pandai jadi khatib di masjid, jadi buat tempat azan lah, khatib. Kami berbagi kelompok 7 orang, kami bertujuh macam-macam kerjanya. Lalu kami membuat pelang-pelang jalan, membuat pelang kantor Kutoraja, kantor kepala desa Kutoraja, membuat pelang ketua tim penggerak PKK Kutoraja, membuat pelang waktu itu apa ya, LPM ini apa ya di tingkat desa lupa ya? LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Saya buat pelang itu, saya buat nama jalan, kami buat nama jalan. Nah ketika balik, berserak-serak kami bawa oleh-oleh itu. Enak sekali. Ada yang memberi jengkol, ada yang memberi beras hasil panen dia. Karena masyarakat ternyata merasa terkesan sekali, tapi memang rentang waktunya cukup panjang, 2 bulan. Sekarang pendek, nah carilah kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyentuh ke masyarakat, ya. Sifatnya betul-betul menyentuh ke masyarakat. Kalau ada diskusi-diskusi tertentu dari masyarakat tentang sebuah tema, silakan ajak masyarakat untuk menjadi opsi atas hal yang didiskusikan, menjadi jalan keluar atas persoalan. Yang itu yang kedua, bahwa perguruan tinggi hakikatnya bagaimana mendidik kita untuk menjadi tahu tentang satu hal, bagaimana kemudian dari pengetahuan itu kita bisa melakukan penelitian dan kita bisa memberdayakan, dan bagaimana dari
pengetahuan yang sudah kita miliki itu kita bisa terjun langsung ke masyarakat. Jadi KKN ini sebenarnya adalah bagaimana ya, pemahaman teoritis selama proses belajar itu diimplementasikan di masyarakat kita. Itu sebenarnya. Jadi KKN ini menjadi jembatan penghubung antara pemahaman teoritis Bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, dengan bagaimana praktis yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian, ya saya harap tetap jaga kekompakan. Ya Indra, khusus untuk kegiatan hari ini, penanaman 1000 pohon mangrove ini, ya kegiatan yang sangat positif yang memang harus kita dukung. Ya, alhamdulillah di berbagai kesempatan ada penanaman mangrove. Kalau saya diundang saya selalu hadir, dan nanti Desember itu akan ada kegiatan besar lagi. Dulu di bulan Lanal yang melakukan penanaman. Penting menanam mangrove ini agar tidak terjadi abrasi pantai, ya pengikisan pantai sehingga darat kita makin mengecil. Juga penting menanam mangrove ini untuk menjaga ekosistem biota lautnya supaya ikan-ikannya tetap masih terjaga. Sehingga kegiatan menanam mangrove, menanam pohon, menanam kebaikan ini, kemudian tercabut 1 pohon, tanam 1000 pohon. Nah, inilah jawabannya. Kemarin Indra bilang mencabut 1, hari ini dia mau menanam 1000. Nah, tepuk tangan untuk karena itu saya mau pantun. Pak Mos, pantun ini. Apa pantun saya itu? Jalan-jalan dengan Pak Raja, hendak menuju rumah Pak Tatang. Mahasiswa dan masyarakat Tiawangkang memang luar biasa. Duduk sekejap, kopi pun datang. Nah, terus yang terakhir saya mau respon apa yang disampaikan oleh Pak Amos tadi, ya, bahwa ada beberapa hal lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat Tiawangkang. Satu diantaranya adalah soal lampu, yang kedua soal luasan kampung buaya. Nah, saya mau sampaikan Pak Amos samalah dengan yang dijelaskan oleh beliau. Jadi kita berbicaranya 2024 ke atas. Ya. 2024 ke atas, insya Allah beberapa hal yang Pak Amos sampaikan nanti, ya kita akan berikan skala prioritas. Tetapi pada prinsipnya, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ya adik-adik mahasiswa, bahwa APBD Kota Batam itu angkanya pada kisaran 3 sampai 3,2 triliun. Dari 3 sampai 3,2 triliun itu 20%, 30%-nya untuk infrastruktur, 20%-nya untuk pendidikan, 10%-nya untuk kesehatan. Itu wajib. Jadi belum apa-apa sudah 60% untuk 3 urusan: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Itu regulasinya diatur oleh undang-undang. Nah, sudah 60%, lalu sisanya 40% itu antara lain Pak Amos untuk pembayaran insentif. Batam itu memiliki 12.000 orang yang setiap bulannya harus disiapkan insentif. Siapa saja itu? Pak RT, Pak RW, imam masjid, guru TPQ, kader posyandu, ikatan pendeta menetap. Itu totalnya kurang lebih 12.000 orang setiap bulan. Apa yang ingin saya sampaikan di sini Pak Amos, sehingga tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir dalam satu kesatuan waktu. Ditambah dengan satu kelurahan sekarang, era ramah ini, Rudi Ansar Rahman ini, satu kelurahan dana PIK-nya, percepatan infrastruktur kelurahannya, kami siapkan 2,5 miliar. Kelurahan ada 64, kadilah itu, pening kalkulatornya. Satu kelurahan kita plot
ya 2,5 miliar untuk PSPK. Kalau kemarin BK sekarang PSPK ya, program sarana prasarana kelurahan. Nah, bisa dibayangkan, belum lagi yang infrastruktur skala makro, membelah-belah jalan itu. Nggak usah dihitung pening kepala, lebih bagus bikin nanam pohon aja. Nah, begitulah Pak Amos cara kita membelah kemampuan pendanaan APBD daerah agar apa? Agar apa yang kami buat betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, karena itu kita butuh dukungan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kebijakan yang kami buat mendapat dukungan yang sangat signifikan dari warga kita. Ya, di jembatan 1 sebelah kiri itu kerjaan berat, tapi Pak Lurah berkoordinasi dengan rekan-rekan di tingkat kelurahan, Pak Camat berkoordinasi dengan rekan-rekan di tingkat kecamatan, kami berkoordinasi di tingkat Forkopimda. Akhirnya jembatan 1 kita itu selesai juga. Bukan sedikit jumlah masyarakat terdampak yang harus kita selesaikan. Nongsa kiri dan kanan itu 486 orang berjualan di kios. Tapi alhamdulillah walaupun sampai 19 kali rapat, akhirnya masyarakat memberikan dukungannya. Inilah yang membahagiakan kita di Batam. Jadi Pak Amos, singkatnya untuk kegiatan lampu, nanti saya coba bicara dengan Pak Yudi. Ya. Nah, ini jangan Pak Amos maknai sebagai janji. Ya, saya akan berbicara, mana tahu masih ada lampu-lampu di perumahan ini yang bisa dipasang. Kalau lampu jalan bukan Pak Yudi, Pak Yumas Nur. Nanti saya akan bahas dengan Pak Yumas. Yang kedua, soal luasan. Luasan ini kewenangan paling besarnya Pak di BB Batam. Ya, kampung tuannya. Pokoknya cerita lahan di Batam ini kewenangannya ada di BB Batam. Kebetulan wali kota kita sekarang ex officio kepala BB Batam. Ya, cuman wakil wali kota tidak pula ex officio wakil kepala BB Batam. Paham nggak Pak Amos maksud saya? Ya. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya respon dari apa yang disampaikan oleh Pak Amos. Tapi saya bahagia sekali masyarakat, wajah-wajah yang hadir ini kelihatan memberikan dukungan betul terhadap anak-anak kita. Dan adik-adik mahasiswa ini saya lihat sangat bersemangat, jaga terus kekompakan, dan saya betul-betul bermimpi, memimpikan, itu mungkin bahasa lebih tepat. Saya betul-betul memimpikan agar universitas yang ada di Batam ini, universitas yang memang punya nama, mampu melahirkan ya alma mater, alumni yang bisa berkiprah di berbagai institusi pemerintahan. Betul-betul itu saya mimpikan dan saya harapkan. Itu baru bisa tercipta bila mana segenap sivitas akademika, dosen, kampus, mahasiswa berkolaborasi membangun rasa berkita, rasa bersama. Insya Allah kemampuan Undrika ke depan, sekarang grade-nya sudah B. Ya, kemampuan Undrika ke depan mudah-mudahan kita bisa antarkan lagi sehingga dia bisa berstandar A. Ya, itu bisa dilakukan kalau sekali lagi segenap sivitas akademika berkolaborasi bersama-sama. Mahasiswa dan dosen rajin melakukan kegiatan kemasyarakatan, rajin melakukan kegiatan penelitian, aktivitas belajar mengajar, betul-betul aktivitas yang sesuai dengan harapan, bukan yang prosedural, yang sekedar masuk lalu absen lalu kemudian keluar, bukan begitu. Tapi aktivitas saya menangkap di Undrika jauh lebih baik proses belajar mengajar. Ya, Bu, tolong nanti sampaikan ke Ibu Sri Langgeng, ya, Pak Edwin, kemudian Pak Farid, dan kawan-kawan semua. Ini pesan saya agar para dosen kita terus meningkatkan diri, lakukan penelitian yang baik. Dan sekarang alhamdulillah beberapa di antara dosen Undrika itu sedang mengambil program doktoral. Ya, itu semua dalam rangka untuk meningkatkan akreditasi Universitas Riau Kepulauan Riau. Tepuk tangan sekali lagi untuk barangkali itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat
kepada mahasiswa KKN, terima kasih kepada warga, dan saya harapkan semuanya akan berjalan baik. Pak Amos betul-betul bantu adik-adik kita ya Pak Amos, anak-anak kita ya, Bapak Ibu ya. Itu aja yang saya harapkan, dan saya akhiri dengan permohonan maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya bahagia, saya bangga hadir di sini, dan semoga silaturahmi ini silaturahmi yang memberikan kemaslahatan bagi kota Batam yang kita cintai ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aplaus sekali lagi untuk Pak Wawan. Banyak makna yang kita tangkap dari sambutan tadi, mungkin 2 sampai 3. Mulai dari sajian kopi, dan mulai terjawab sudah. Jikalau terjawab sudah selama ini yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat, mudah-mudahan. Dan satu lagi masalah lahan dari Pak. Jadi kadang kan beliau tidak wakil kepala BP, jadi beliau tidak ada wakil di BP. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi Pak dari tokoh-tokoh masyarakat juga dipersilakan. Pak Camat. Bu, silakan Ibu. Pak Lurah juga silakan Pak Lurah. Berapa banyak nih? Warga ada yang mau ikut, Bu? Ya. Satu, Bu. Bentar ini. Bentar. Pak RT dulu, dari Bapak ke Pak RT. Ya silakan Bu, dampingi. Silakan berfoto satu, dampingi Pak Ibu, oke. Oke, mungkin teman-teman dari kelompok 13 bisa kita berfoto bareng dengan Pak Wawan. Silakan. Kasih Hafiz. Lebih bagus Mami ngambil dulu daripada iya Pak, dia sekolah aja mau di situ. Bapak, Pak ya Pak, Pak ya Pak, ayo Pak, mari Pak. Boleh pinjam ini Pak, Bagi. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Merdeka, kami sepenuh hati. Angkatan 13, is the best. Kelompok juga. Berjalan dengan lancar, dan tadinya Bapak Ibu rencana kita, konsep kita setelah kita acara penyerahan, kita nak ajak Pak Am ke lokasi penanaman. Tapi apa daya, karena cuaca tidak memungkinkan, berarti kami lanjutkan nanti ketika tentu kami izinkan lanjutkan. Dan dari kami kebenaran datang dari Allah dan Tuhan Yang Maha Esa, kesalahan datang dari kami sendiri. Kalau ada jarum di ladang, kalau ada jarum yang patah, maksudnya memang tak bisa lawan lah betul. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Mohon maaf sekali lagi ada yang menjadi kesalahan yang dilakukan bagi kami. Dan sekali lagi, saya dari baratnya Sumatera bagian barat, dan lahir di Jawa, merantau ke tanah Melayu. Tentu aku pantun juga lah sedikit, tapi pantun saya agak keren. Ikan cendrawasih dimakan hiu. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.